Nah, ini buat teman-temanku semuanya yang masih galbay atau baru telat bayar di pinjol-pinjol legal ya, seperti pinjam duit, Samir, itu kan banyak tuh, atau Pinplus, 360 Kredi, ada Pundi, EasyCash kan, terus apa lagi tuh ya, ada Kredit Pintar juga, Aku Laku, Kredivo nggak ketinggalan gitu ya kan, Shopee itu nggak pernah ketinggalan itu. Ini buat teman-temanku semuanya yang sibuk setiap hari mencari ada DC atau tidak, daerah mana yang akan dikunjungi. Habis itu lagi yang mau kita bahas spesifiknya teman-teman semuanya. Ini spesifik ya, karena tadi kalau soal ada DC atau tidak tadi sudah kita terangkan juga ya di video yang kita upload sore tadi. Dan kalau teman-teman belum nonton, nanti kita lanjutkan lagi setelah ini gitu loh. Yang paling terpenting adalah sebar data di luar kondar ya. Apakah pinjol menyebarkan data di luar kondar, di luar kontak darurat, di luar emergensi kontak? Itu yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman semuanya ya. Tapi kita pahami dulu nanti konteks apa sebenarnya dari kontak darurat ini, dan apa juga aturan yang harus dipatuhi oleh pinjol terhadap kontak darurat. Biar teman-teman semuanya juga paham, dan nanti saya jelaskan apakah benar mereka menghubungi di luar kondar, menghubungi sampai ke kontak darurat, atau di luar dari kontak darurat sendiri. Itu ada penjelasannya nanti teman-teman semuanya ya. Tapi sebelumnya, buat teman-temanku semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di dalam deskripsi di video ini ada. Nanti ada pilihan, ada 3 pilihan di sana. Anda ambilnya bergabung di grup WA. Setelah Anda klik gabung, nanti ada linknya di sana dan Anda langsung masuk ke grup WhatsApp. Silahkan dulu. Oke, terima kasih banyak buat teman-temanku semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Oke ya, jadi kita pahami dulu teman-teman semuanya. Surat edaran SE OJK nomor 19 tahun 2023 mengatur menggunakan kontak darurat pinjaman online atau pinjol. Aturan ini mengatur bahwa kontak darurat pinjol hanya boleh digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur, bukan untuk menagih. Ini teman-teman juga harus paham dulu gitu loh. Jangan buru-buru. Teman-teman hanya fokusnya menghubungi keluar kondar nggak sih? Dia menyebarkan data sampai ke kontak nggak sih? Tapi teman-teman tidak tahu fungsi kontak darurat ini buat apa gitu loh. Ini ya, saya panjangkan juga nanti di sini ya. Aturan ini mengatur bahwa kontak darurat pinjol hanya boleh digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur, bukan untuk menagih. Jadi misalnya teman-teman itu sulit tuh misalnya untuk dihubungi, atau teman-teman jarang angkat telepon atau balas WhatsApp, habis itu kontak darurat ditelepon, di mana sih? Selamat siang, kami dari ini dan kami mau menanyakan di mana sih keberadaan si ini, karena mengingat kemarin itu nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat salah satu anggota keluarga yang dekat satu rumah dan bla bla segala macam. Ya cuma sebatas itu gitu loh. Ya, kalau misalnya kontak darurat nanti bertanya ada apa ya, si pihak pinjol juga tidak membolehkan menyampaikan oh dia ada hutang dan ini itu nggak boleh. Dia hanya sebatas itu aja gitu loh ya. Habis itu di sini teman-teman semuanya, biar teman-teman juga paham ya fungsi-fungsi dari kontak darurat itu. Dan sebenarnya aturan dari OJK ini sebenarnya sudah bagus teman-teman semuanya, hanya saja aturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke? Di sini dijelaskan, berikut adalah beberapa ketentuan diatur dalam COJK nomor 19 tahun 2023. 1. Penyelenggara pinjol harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Jadi ketika misalnya teman-teman mengajukan pinjol misalnya gitu kan, diminta tuh untuk memberikan 2 atau 3 nomor kontak darurat, keluarga yang satu rumah, di luar rumah, orang tua, dan siapapun deh gitu loh. Jadi yang jelas menjadi emergency kontak, tujuannya untuk tadi. Ya, ketika Anda tidak bisa dihubungi, ya dia akan menghubungi, akan menanyakan keberadaan Anda gitu loh. Tapi si pinjol harus meminta persetujuan. Contoh, saya dijadikan sebagai kontak darurat oleh teman-teman yang nonton misalnya gitu. Pihak pinjol harus menghubungi saya dulu. Pak Medi, ini nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat oleh si A. Benar nggak? Anda menyetujui dan Anda mengenal si A tersebut. Kalau saya bilangin, oke, saya menyetujui dan itu memang saudara saya dan segala macam, ya kan? Oke. Pinjamannya bisa dilanjutkan. Pertanyaannya, pinjol mana yang melakukan hal itu? Ya, boleh diisi teman-teman semuanya. Mungkin Anda pernah dijadikan sebagai kontak darurat. Coba Anda isi di kolom komentar. Pernah nggak pinjol menelpon Anda meminta persetujuan konfirmasi bahwa nomor kita ini dijadikan sebagai kontak darurat? Ya, silahkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, penyelenggara pinjol harus menjelaskan risiko yang akan dihadapi pemilik data kontak darurat. Ini harus dijelaskan.
nomor Anda ini dijadikan sebagai emergency kontak atau kontak darurat oleh si A. Si A ini mengaku sebagai adik kandung Anda, si A ini mengaku sebagai anak Anda. Apakah benar? Iya benar. Nanti Anda akan ada resikonya. Resikonya apa? Mungkin Anda ketika dia tidak bisa dihubungi, nanti Anda yang dihubungi, nanti Anda yang ditelepon, nanti Anda yang pokoknya ya seperti itu. Tapi bukan berarti dia yang ditagih. Ya, ini berbeda loh. Hanya sebatas untuk mengkonfirmasi hal itu, bukan berarti dia pula yang bertanggung jawab. Tapi kan kebanyakan debt collector kan ketika dia menghubungi kontak darurat malah dia meminta pertanggungjawaban kepada kontak darurat. Ya kan? Itu ya buat teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah penyelenggara pinjol tidak boleh menagih utang debetur melalui kontak darurat. Nah, ini yang benar. Ya, pinjol tidak boleh menagih apalagi sampai menyampaikan, tolong sampaikan kepada si A suruh bayarnya hutangnya sekian di aplikasi ini. Itu kan sama aja mempermalukan. Ya, ini yang perlu teman-teman catat. Kalau misalnya nanti kontak darurat Anda ini tidak dipergunakan sebagaimana aturan yang telah berlaku, ini harus Anda kasih efek jerahnya. Ya, teman-teman semuanya, jadi jangan Anda buru-buru, Bang, dia menghubungi Kondar nggak? Menghubungi di luar Kondar nggak? Jangan, kita kenali dulu. Kondar ini apa sebenarnya dan apa fungsinya. Ya, di situ kalau kita sudah tahu fungsinya, untuk apa sebenarnya, ya kan? Ya sudah. Apakah mereka sudah prosedur? Kalau mereka belum prosedur, ya sudah, ya berarti kesalahan dari si pinjolnya. Ngapain orang kasih nomor ini, percaya aja dia. Kan salah dia, kenapa tidak dikonfirmasi? Tiba-tiba yang dikasih semuanya kontak darurat nomor mati. Ya, yang salah siapa? Yang salah si pinjolnya. Kan sudah ada. Ya kan? Penyelenggara harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Kenapa tidak ditelepon? Kenapa malah pinjol mendapatkan nomor mati? Ya, yang pertama. Ya habis itu ada juga, misalnya kita sudah ngajukan nih 2 nomor kontak darurat. Misal satu orang tua, yang satu lagi saudara misalnya gitu. Tiba-tiba konsumen kita pun jadi kontak darurat. Adik kita pun jadi kontak darurat. Kakak kita yang lainnya juga jadi kontak darurat. Padahal yang kita ajukan yang 2 ini, itu akal-akalan mereka. Ya. Dan habis itu lagi teman-teman semuanya, di sini penyelenggara pinjol hanya boleh mengakses kamera, lokasi, mikrofon pada pegawai milik pengguna, pada gawai milik pengguna. Ya, jadi tidak boleh dia mengakses. Kalau sudah dikasih 2 kontak darurat, ya sudah, nggak ada lagi ceritanya akses kontak semuanya, nggak ada. Akses galeri nggak ada, dia cuma boleh akses mikrofon. Mikrofon untuk apa? Ketika kita membaca satu perjanjian dan ketentuan, itu kan harus diperdengarkan suara kita. Habis itu lokasi untuk mensinkronkan dengan data KTP kita atau dengan domisili kita hari ini. Ya, itu untuk data lokasi. Dan habis itu kamera untuk apa? Untuk kita foto selfie, verifikasi menggunakan KTP kita. Ya, itu aja tujuannya. Makanya dimintalah untuk mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon. Ya, jadi nggak ada ceritanya dia akses galeri, akses kontak, akses log, akses email, dan segala macam. Itu nggak ada. Jadi kalau ada teman-teman menjumpai pindar-pindar yang terbaru ini mengakses di luar dari ketentuan yang ada, batalkan aja. Ya, karena itu sudah bermain mereka. Yang terakhir adalah penyelenggara pinjol tidak boleh menyebarkan data pribadi pengguna kepada pihak lain. Jadi nggak ada ceritanya dia menyebarkan data Anda sampai ke kontak darurat atau di luar dari si Kondar. Ya, itu adalah fungsi dari kontak darurat. Ya teman-teman semuanya, ini sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023. Oke, kita masuk kepada video kita hari ini. Mengingat terlalu banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, apakah pinjol menghubungi di luar dari kontak darurat? Ini kontak darurat sudah ada nih, 2 nomor, orang tua 1, saudara 1. Apakah dia bisa menghubungi teman sekolah kita? Apakah dia bisa menghubungi teman kantor kita? Kan itu yang jadi pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, penyebar luasan data pribadi. Tadi kan sudah saya terangkan juga, dan banyak sebenarnya aturan-aturan OJK itu yang tidak membolehkan dalam hal itu, tapi terkadang praktek liar di lapangan ini selalu saja menyalahi aturan yang berlaku. Oke. Daripada teman-teman berlarut-larut memikirkan hal-hal seperti itu, apakah dia menghubungi di luar Kondar, apakah dia menghubungi kontak-kontak kita, coba tanya ke diri teman-teman semuanya. Sejak Anda mengalami telat bayar, sejak Anda menyatakan tidak mampu bayar, sejauh ini sudah ada apa belum laporan dari orang di luar dari kontak darurat Anda? Misalnya kontak darurat Anda orang tua 1, saudara 1. Kalau yang 2 ini oke, karena kita yang mengajukan sebagai emergency kontak. Ya, kalau misalnya orang tua tahu, saudara kita tahu, itu bukan penyebaran data namanya gitu loh, karena kita sendiri yang mengizinkannya. Tapi kalau ada orang di luar dari kontak darurat kita sudah mengasih tahu,
teman sekolah atau teman kantor, berarti mereka menyebarkan data dan menghubungi di luar Kondar. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Ya, mereka menyebarkan data dan mereka menghubungi di luar Kondar tadi. Tapi sejauh belum ada laporan dari kontak kita yang lain di luar dari emergency kontak tadi, kita nggak perlu memikirkan apakah dia menghubungi di luar Kondar, apakah dia menghubungi di luar kontak darurat, apakah dia menyebarkan data. Sejauh, ingat buat teman-teman semuanya, sejauh belum ada laporan, berarti hal itu belum terjadi. Oke, ya. Kalau teman-teman bilangin, kita penting nih bang, sedia payung sebelum hujan, ingat dulu sebelum kena. Kita warning dulu gimana bang? Kita broadcast dulu gimana bang? Melalui status WA. Ini bodoh namanya. Ya, kenapa saya bilangin bodoh? Anda tidak pengen data Anda disebar. Terus ngapain Anda bikin-bikin status WA? Mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanan. Kalau misalnya ada yang menagih atas nama saya, berhutang mohon diabaikan aja. Emang dia tahu? Kalau WhatsApp oke lah, ada tulisannya, bisa diabaikan. Kalau telepon, dia tahu? Nggak tahu. Jadi rasa saya, broadcast seperti ini, membuat status WA itu sama aja kalian membunuh diri sendiri gitu loh. Kalian tidak suka menyebarkan data, tapi kalian sendiri yang menyebarkan data Anda. Ya, harusnya gimana bang? Cerita sedia payung sebelum hujan itu untuk mengatasi hal itu. Rasa saya itu tinggalin aja teman-teman semuanya. Yang iyanya adalah Anda ganti nomor, hapus WA, ganti email. Oke, Anda selamatkan pemikiran Anda dulu. Pemikiran Anda tenang, ya, pemikiran Anda sudah damai. Apabila nanti, ini baru berandai-andai kita ya, suatu saat atau seandainya, ya, atau apabila ada salah satu dari teman kita yang mana dia tidak kita jadikan sebagai kontak darurat, dia mengasih tahu kita bahwasanya ada yang menelpon mengataskan nama kita berhutang, ya, barulah di sana kita jelaskan kalau masih ada mereka menelpon, dia ngasih kabar, tolong kamu suruh ke rumah saya aja. Ya, jadi teman-teman jangan lakukan tindakan-tindakan gila. Dan kalau teman-teman bertanya, apakah dia menghubungi di luar Kondar? Sejauh belum ada laporan, insya Allah semuanya aman teman-teman semuanya. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan ini juga sudah mau masuk jam-jam maghrib teman-teman semuanya. Nanti kalau mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, silahkan ya klik tombol gabung yang ada di Wahnama Channel. Oke? Mudah-mudahan ini bisa membantu dengan sesingkat video yang saya bikin. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam. Yo, buat teman-temanku semuanya, hutang auto lunas setelah galbay 90 hari ini masih bergulir di pemikiran teman-temanku semuanya, terutama yang baru telat-telat bayar pinjol, yang baru jatuh tempo bayar pinjol, selalu berpikiran dengan hal yang sama. Karena mereka mengingat, mereka menemukan aturan ini di dalam POJK, ya, yang mana di sana setelah 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan atau pinjol harus menghentikan dan data diserahkan kepada otoritas jasa keuangan. Dan orang pasti berpikirnya setelah 90 hari hutang lunas. Apakah benar ini bang? Nah ini untuk teman-temanku semuanya yang baru telat bayar di semua pinjol-pinjol legal, terutama pinjol-pinjol besar, pinjol-pinjol yang telah resmi yang ada di OJK dan mengalami telat setelah lebih dari 3 bulan. Pasti Anda akan berpikir dengan hal yang sama karena juga banyak orang-orang memposting dengan hal yang sama juga. Setelah 90 hari hutang dinyatakan auto lunas dan dianggap hangus. Benarkah seperti itu teman-teman semuanya? Oke. Sesuai ya dengan yang teman-teman pikirkan juga, saya mau bahas tentang ini. Nanti teman-teman semuanya bisa cek lagi soal aturan itu. Wajib menagih 90 hari itu memang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang aturan P2P lending. Setelah 90 hari pinjol dilarang keras melakukan penagihan, ya. Tapi buat teman-teman semuanya bukan berarti hutang kita auto lunas. Pinjol masih tetap melakukan penagihan, hanya saja penagihan dilimpahkan kepada pihak ketiga atau pinjolnya menjalin kerjasama dengan lawyer untuk menjatuhkan kewan prestasi. Jadi buat teman-teman semuanya kita redam dulu. Wajib menagih 90 hari itu memang benar faktanya ada. Pinjolnya dilarang melakukan penagihan setelah 90 hari. Pinjol melalui DC tidak boleh lagi melakukan penagihan setelah 90 hari. Tapi mereka bisa menjalin kerjasama, ada 2 opsi yang tersisa. Pertama pihak ketiga, yang kedua mereka kerjasama dengan lawyer. Ya,
pinjol, apakah dia menjalin kerjasama dengan lawyer atau pihak ketiga untuk memproses Anda ke jalur hukum? Tidak, teman-teman semuanya. Ya, makanya saya berulang kali menyampaikan sama Anda, pemrosesan ke jalur hukum itu sangat dihindarkan oleh pinjaman online. Kenapa? Pertama, biaya mahal. Ya, ini pertama. Berapa biaya pendaftaran untuk pengadilan untuk memproses hal itu? Walaupun hanya sebatas GS, gugatan sederhana. Yang kedua, waktu dipergunakan sangat lama. Prosesnya sangat panjang. Ya. Yang ketiga, ya, hasil keputusannya tidak memuaskan. Oke. Jadi pinjol tidak menjalin kerjasama dengan lawyer. Lagian ngapain dia kerjasama dengan lawyer sementara mereka sudah ada legal coverage mereka sendiri dari setiap PT di perusahaan itu. Ya. Tapi pinjol lebih memilih jalur evakuasi, jalur pintas. Ya. Jalur yang menurut dari pinjaman online ini adalah jalur yang paling tepat. Oke. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Setelah 90 hari pinjol menghentikan semua penagihannya melalui debt collector internal. Mereka menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, pihak dari eksternal, untuk melanjutkan penagihan. Ini jalur yang paling cepat. Kenapa saya sebut jalur yang paling cepat? Ketika dia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, pinjol bisa merequest semau mereka. Ya, kalau dia melimpahkan Anda ke jalur hukum, ini tidak bisa semau mereka. Ini ada aturan-aturan dari pengadilan yang harus dipatuhi dan ditaati. Tapi ketika mereka bekerja sama dengan pihak ketiga, ya, sebagian aturan itu sudah melenceng. Oke, mereka lebih memilih hal ini. Biayanya tidak mahal, prosesnya sangat cepat kawan-kawan semuanya gitu loh. Ya, dia tinggal merequest, kami maunya seperti ini, kami maunya seperti ini, kalian mampu apa tidak? Kejar target dan segala macam. Ya, itulah makanya setelah 90 hari pinjol masih tetap melakukan penagihan, hutang Anda tidak dikatakan hangus seperti informasi yang berkeliaran. Ya, jadi stop pemikiran-pemikiran teman-teman semuanya. Setelah 90 hari hutang diautolunaskan, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, hutang dianggap hangus dan segala macam, itu nggak ada. Tidak ada sama sekali. Silahkan Anda baca lagi peraturannya itu dengan lengkap. Ya. Itu aturan sudah ditambah sama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Setelah 90 hari, kerjasamalah dengan pihak ketiga. Kalau enggak, kerjasamalah dengan lawyer atau penasihat hukum untuk melanjutkan. Ya, untuk melanjutkan. Tapi pinjolnya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah yang terjadi, caci maki, penghinaan, atau mereka datang ke rumah dengan sengaja membuat onar dan segala macam. Itu yang terjadi. Ya. Jadi nggak ada ceritanya setelah 90 hari itu hutang dianggap lunas, hutang hangus, mereka telah klaim asuransi, macam-macam asumsi yang keluar. Nggak ada teman-teman semuanya. Ya, jadi kendalikan pemikiran teman-teman semuanya. Jangan kita mudah percaya dengan informasi-informasi yang ada. Yang jelas hari ini kita temukan, kita ini tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar didasari karena apa? Ya, karena uang kita tidak ada. Oke, udah kita berpaham di sini aja. Karena uang kita tidak ada, ya sudah kita nggak mampu bayar. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, karena uang tidak ada, uang ini tidak datang dengan sendirinya, harus dengan dijalani dengan usaha dan bekerja, ya kita berusaha dan bekerja. Ketika kita menyatakan keadaan tidak baik-baik saja. Jangan hanya melamun, jangan hanya di rumah, itu nggak menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Jangan memikirkan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi. Nggak akan pernah selesai hal-hal ini. Tapi melangkah maju buat ke depannya. Perbaiki hidup kita pelan-pelan gitu loh. Sekarang kita diantarkan kepada titik di mana kita tidak mampu membayar hutang kita karena fakta hidup. Ya sudah, pelan-pelan kita rubah hidup kita. Bagaimana uang yang tidak ada menjadi ada. Kita tetap melangkah maju ke depan. Ya, jangan kita pikirkan lagi akibatnya. Akibatnya Desi datang ke rumah, data kita disebar dan segala macam. Tapi penyebab dari semua itu kita juga harus cari ini. Kalau hanya kita bahas akibatnya, Desi datang ke rumah, data disebar, kita ketakutan, kita kecemasan, kapan dia datang, daerah mana mau dikunjungi, ini akibatnya yang kita pikirkan. Ya, tapi penyebabnya, penyebab dari kita ketakutan Desi datang ke rumah apa? Belum mampu jujur, belum mampu terbuka, takut ketahuan orang tua, takut ketahuan suami. Ini penyebabnya. Ya, apalagi penyebabnya sehingga kita berpikir kapan Desi datang ke rumah, kita ditelepon, kita diancam, kita di WhatsApp melalui email. Apa yang harus kita lakukan? Dari sana teman-teman harus mentaklukkan penyebabnya, hentikan memikirkan akibatnya. Taklukkan penyebabnya, putus komunikasi, telepon, WhatsApp, dan email.
Ini penyebab dari ketakutan sehingga muncul kata kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi. Ya, ini penyebabnya. Oke? Penyebabnya dari telepon tadi kita putus. Teleponnya kita putus, ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email. Penyebabnya telah kita selamatkan, apalagi jujur, terbuka sama orang tua. Ya, dengan begitu kita tidak perlu capek memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, sebar data atau tidak. Biar kita bisa fokus bekerja, kita fokus berusaha, kita kumpulkan uang kita lagi, kita selesaikan hutang-hutang ini. Kita negosiasi nantinya. Tapi kalau Anda hanya fokus memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, setelah 90 hari hutang auto lunas, makin hancur hidup yang ada, teman-teman. Hidup terus berlangsung. Setiap hari ini kita membutuhkan biaya untuk bertahan hidup yang sangat besar. Ya, nggak bisa kita biarkan pemikiran kita selalu melalang buana dengan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Dan habis itu juga buat teman-teman semuanya, ini saya pesankan selalu ya, saya tidak pernah lupa setiap kali saya mau bikin video tentang mengedukasi Anda, memotivasi Anda semuanya. Saya berharap hentikan tekanan yang ada dalam diri Anda, stop semua ketakutan yang ada dalam diri Anda. Jangan sampai terdorong Anda untuk gali lubang tutup lubang. Jangan hanya semata karena Anda diancam setiap hari, Anda ditekan setiap hari, Anda ketakutan, habis itu Anda nekat untuk gali lubang tutup lubang. Jangan, ini mencelakakan Anda untuk jangka panjang. Ini yang saya ingatkan buat teman-teman semuanya. Please banget, berdamailah dengan pemikiran Anda, kita taklukkan hidup ini buat ke depannya. Ya, yang jelas galbay pinjol itu tidak ada yang berat. Telat bayar pinjol itu tidak ada yang berat. Yang berat itu adalah cara kita berpikir. Karena kita galbay dan telat bayar, konsepnya sama. Ini adalah fakta hidup. Ya, kalau kita hanya menghabiskan waktu hanya untuk berpikir, hanya untuk menakut-nakuti diri kita, kapan kita mau memulihkan hidup kita ini? Ya, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, seberat-beratnya risiko Anda galbay pinjol adalah nama Anda masuk ke dalam BI checking atau slick. Ini yang paling terberat. Ya, tapi ada risiko yang lebih parah dari itu karena pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi, Anda tidak bekerja, Anda tidak berusaha, ini akan berdampak buruk buat kedepannya. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Anda yang selalu berpikir setelah 90 hari hutang auto lunas atau hangus itu nggak ada. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.